shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. Tak dapat dipungkiri, dalam masyarakat saat ini dijumpai banyak sekali faktor penghambat dalam budaya. Hal ini merupakan hal yang sangat lumrah terjadi karena telah terjadi peradaban dalam manusia, yaitu pengembangan dalam bidang teknologi dan informasi dan revolusi industri 4.0 yang sangat populer saat ini. Mungkin di daerah kita saat ini banyak sekali dijumpai kemerosotan budaya-budaya. Mungkin di tempat kita masing-masing banyak sekali budaya-budaya yang dilestarikan oleh masyarakat dan dijaga oleh masyarakat. Namun saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa budaya-budaya tersebut mengalami kemerosotan karena paradigma manusia yang terus mengalami perubahan yang signifikan. Budaya lokal akan mengalami penurunan ketika masyarakat lebih mengutamakan kesenangan karena penggunaan teknologi terkini. Boleh saja kita menikmati teknologi dan informasi, asalkan dengan kesadaran bahwa teknologi dan informasi adalah sarana atau media untuk mempermudah pelaksanaan dalam berbagai kegiatan tersebut. Namun kita juga tidak bisa melupakan tanggung jawab dan tugas kita untuk terus melestarikan budaya tersebut, walaupun banyak sekali faktor-faktor penghambat dalam melestarikan budaya tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat suatu budaya yang dapat muncul dalam kelompok masyarakat. Faktor-faktor tersebut bisa saja merupakan hasil dari tindakan kita sendiri yang tidak tertarik lagi dengan budaya, atau pengaruh dari penggunaan teknologi dan informasi yang kian merambah di masyarakat secara luas. Faktor yang pertama adalah adanya stipulasi atau syarat penentuan. Dalam konteks ini, yang kita maksudkan bukan karena dalam suatu budaya tidak ada stipulasi atau syarat, tetapi kaitannya masalah akan muncul jika stipulasinya terlalu berlebihan atau yang menimbulkan penolakan dalam pelaksanaan dan penerapannya, karena dianggap terlalu berat apalagi yang irasional. Interaksi antara manusia memang perlu agar segala sesuatu yang kita atur dalam suatu budaya tidak memberatkan masyarakat. Syarat itu digunakan agar manusia bisa menjadi lebih hati-hati, disiplin, dan menghargai hidup. Sampai dengan pengertian ini, kita merasa cukup untuk menjelaskannya, karena jika kita diberikan syarat, maka hidup menjadi tidak berarti dan lagi dihargai dengan penuh akuntabilitas pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, adanya distingsi perbedaan kedudukan ekonomi dan sosial. Perbedaan dimanapun tempatnya pasti itu selalu ada. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin, yang punya rumah atau yang tidak punya rumah, yang punya perhiasan emas dan yang punya perhiasan plastik dan lain-lain sebagainya. Yang kaya menjadi sombong, yang miskin ditindas dan untuk bekerja menjadi orang upahan. Yang duduk di pemerintah tidak lagi memikirkan masalah kantong pribadinya, kesejahteraan rakyatnya, malahan masing-masing mengurus kantong pribadinya sendiri. Yang ketiga, irresponsible, tidak bertanggung jawab terhadap nilai-nilai budaya. Bila dalam suatu kelompok masyarakat ada sekelompok kecil atau orang golongan yang melakukan tindakan irresponsible ini terhadap budaya, maka hal itu merupakan penghambat. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindakan ini dapat terjadi bukan saja dalam budaya, tetapi juga dalam berbagai pekerjaan dan profesi seseorang. Tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti ini adalah bentuk perbuatan yang mengabaikan suatu tugas yang dibebankan. Ulang-ulang. Kita tahu bahwa masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Distingsi kedudukan dan ekonomi adalah fakta yang umum kita lihat. Perbedaan antara kaya dan miskin begitu mencolok, apalagi soal kedudukan. Perebutan kedudukan juga menjadi fakta yang kita lihat sekitar kita. Tak jarang untuk memelulukan ambisinya mendapatkan kedudukan, seseorang menghalalkan berbagai macam cara. Distingsi adalah niscaya, tetapi yang terpenting adalah bahwa distingsi tersebut jangan sampai menjadi penghalang terrealisasinya budaya-budaya dalam masyarakat kita. Budaya menjadi sistem yang mempererat masyarakat tanpa memandang kedudukan, kepemilikan ekonomi, kedudukan agama, suku, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mempergunakan distingsi ini untuk menyingkirkan orang lain, yang berdampak pada budaya saling menyingkirkan.
Seharusnya budaya tidak dihambat karena manusia lebih mengutamakan kedudukan dan ekonomi dan lain-lain sebagainya, ketimbang hidup berdampingan dan bersama-sama melestarikan budaya-budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat seperti sekarang ini. Adanya polemik dalam masyarakat. Polemik adalah pemicu keributan, dan keributan berpotensi menjadi konflik besar-besaran dalam masyarakat. Ketika polemik terjadi, budaya menjadi terhambat. Masyarakat lebih berfokus pada bagaimana memenangkan konflik di masyarakat ketimbang memikirkan bagaimana melestarikan budaya. Dalam memahami sesuatu seringkali terjadi perbedaan pendapat, termasuk cara-cara menginterpretasikan budaya yang ada atau mungkin hal lain yang mempengaruhi budaya. Penghambatan polemik dalam masyarakat akan berdampak besar-besaran, karena kalau terjadi perhambatan dalam masyarakat, maka perpecahan akan mudah terjadi. Yang satu akan membela orang yang dikenalnya atau mungkin masih termasuk sanak keluarganya. Jadi barang tentu ia akan bertindak membelanya. Tapi semua bergantung kepada orang itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun orang itu adalah sanak keluarganya, tetapi karena salah, ia tidak mau membelanya. Orang seperti ini adalah tergolong orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi dewasa dalam berpikir? Jawablah dan buktikanlah dengan apa yang engkau yakini, jika itu memungkinkan untuk dicapai. Berpikir dewasa akan mudah menghindari perhambatan ataupun perdebatan dalam masyarakat ataupun kelompok kecil. Kematangan dalam berpikir merupakan kebanggaan bagi orang tersebut. Lain halnya dengan orang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Menurut kami, yang namanya perbedaan pendapat itu suatu kebenaran. Mempercayai suatu pihak tidak akan menjernihkan suatu masalah yang akan berdampak buruk bagi siapa saja, jika cara berpikir kita masih kekanak-kanakan. Polemik secara fakta dapat menghambat realisasi budaya dalam masyarakat. Bukanlah lebih hasilnya ketika kita saling menghargai satu sama lain meski berbeda pendapat. Budaya harus tetap dilestarikan. Bersama melestarikan budaya adalah tugas kita bersama. Polemik sedapat mungkin dihindari dan mengutamakan sikap dewasa dalam menghadapi berbagai masalah. Propensitas kecenderungan untuk melawan atau tak acuh terhadap tuntunan budaya lokal. Hal ini akan terjadi bila tidak ada pemahaman yang benar mengenai satu budaya. Seseorang akan memberontak terhadap budaya jika ia menganggap budaya itu tidak penting, tidak relevan dalam hidupnya, dianggap ketinggalan zaman, dan sebagainya. Propensitas untuk melawan adalah karena merasa terlalu berat untuk dijalankan atau ketidaksanggupan untuk melakukannya. Konteks biasa diakibatkan karena dua hal, karena menganggap tidak sanggup atau menjalankan tuntunan-tuntunan budaya, dan yang kedua adalah menganggap budaya itu tidak masuk di akal. Kalau tidak masuk akal, buat apa menjalankannya? Begitulah pendapat seseorang ketika dia merasa budaya lokal tentu dianggapnya tidak masuk akal. Propensitas untuk melawan biasanya muncul di kalangan anak muda. Bagi mereka budaya-budaya orang tua dulu sudah kuno, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Mereka juga mungkin beranggapan bahwa sekarang adalah zaman teknologi, jadi tidak perlu lagi melestarikan budaya-budaya kuno tersebut. Mereka lupa bahwa justru budaya-budaya memberikan ruang pemahaman yang relasional dan mempertahankan gagasan-gagasan kebersamaan, keakraban, kepedulian, komunikasi verbal, bertatap muka, dan secara berkelompok. Dan masih banyak lagi yang tidak ditemukan dalam zaman teknologi yang lebih mementingkan individualisme penggunaan berbagai media sosial. Budaya justru menjadikan kita hidup berdampingan, bergandengan tangan, dan saling menolong satu dengan yang lain. Budaya mempersatukan perbedaan suku dan agama, strata kehidupan, dan ekonomi. Melawan budaya dapat menurunkan relasi antara sesama secara nyata dan bukan relasi digital. Sama, yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada perbedaan antara suku dan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena Allah sungguh yang paling mulia di antara kamu. Sadaqallahul azim. Dan Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anhu mas'ulah, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jangan mengakui melihat apa yang tidak engkau melihat, dan jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban apakah pemiliknya menggunakan antara kebaikan atau keburukan. Sadaqallahul azim.